Manakala seseorang berusaha untuk mengikuti Nabi, maka otomatis ra'fah dan rahmahnya itu ada juga dalam dirinya. Ini akan kasih sayang melihat siapapun seperti inya melihat dirinya sendiri. Makanya sampai Nabi katakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kamu sampai kamu mencintai saudara kamu seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Artinya tidak ada perbedaan antara aku dan inya. Paham ini? Kayak apa pian cinta lawan diri, pian cintai juga inya. Berarti tidak ada perbedaan antara pian dan inya. Seakan-akan kita berada di satu jiwa yang sama, seakan-akan gitu. Kalau pian lebih mencintai diri sendiri pada inya, kada sama. Nah dari sinilah kemudian ulama katakan, kalau begini caranya, lalu bagaimana ketika kita melihat ada orang berbuat salah, berbuat zalim, buruk perbuatannya, keji tingkah lakunya, keji kata-katanya, keji apa yang ada pada dirinya. Maka ulama katakan, sekarang pian mesti membedakan mana yang di dalam dirinya yang bersifat sabit dan mana yang bersifat mutaghayyir. Bedakan mana sesuatu zat yang tetap dan sifat yang bisa berubah. Beda antara zat dengan sifat. Zat itu tetap, sifat itu berubah. Paham ini? Kalau kita lihat seseorang dengan sikapnya yang buruk, maka kita ketika harus membenci dan menghindari, maka benci itu arahkan kepada sifatnya, bukan kepada zatnya. Karena sifat itu mutaghayyirah. Ia bisa berubah-ubah. Hari ini begini, esok begitu. Hari ini begitu, esok begini. Dan seterusnya seputar sifat manusia itu. Hari ini rajin beribadat, esok koler. Hari ini itu selalu begitu kalau sifat. Tapi zat kada berubah. Maka lihat. Ini namanya sabit zatnya. Yang harus pian lihat adalah sikapnya, ucapannya, tingkah lakunya itu bertentangan dengan Nabi. Nah ini aku ada suka. Karenanya melawan Nabi dari sikapnya. Maka aku kada suka di sini dari sifatnya itu. Tapi pribadi zatnya kita kada bisa kada suka. Kenapa? Karena ini khalqun min khalqillah. Ini ciptaan Tuhan. Ini Allah yang menciptakan yang maha sempurna. Masa pian hendak caci ciptaan Tuhan? Hendak celak. Makanya jangan kalau marah itu mencaci-caci fisik. Oh sudah marah lalu aja fisik dibawa-bawa. Ikam nih pina musti jam. Pokoknya macam-macam mandir. Hidung orang lah disambat, mata orang lah apa-apa. Lari ke fisik. Nah itu tuh bahaya tuh. Karena itu sudah masuk ke ranah yang sifatnya zat. Sabit kada bisa berubah. Nah, ini ciptaan Tuhan. Pian beisi kuitan. Lalu kuitan ini membuat sesuatu, maka kita cintai sesuatu ini karena ini ulahan kuitanku. Paham itu? Jika ternyata apa yang diolah oleh kuitanku itu kotor, maka kita membenci kotoran itu dan kita berusaha membersihkannya. Supaya ulahan orang tua aku ini tadi kada dihinggapi oleh kotoran. Tapi jangan membenci ulahan orang tuanya. Tapi benci kotoran yang melekat dan usaha untuk bersihkan. Makanya Habib minggu lalu katakan, ujar silin tugas kita adalah untuk menarik kembali tangan saudara-saudara kita yang mungkin ini tergelincir. Ketika ini jatuh dan kada bisa bangkit, maka tangan siapa yang menarik kalau bukan tangan pian? Maka tariknya dirangkul dikawani anak apa sekarang? Katingnya terjatuh, inya salah saja, maka rangkul. Diajak mereka untuk berbuat baik dan jangan pernah putus asa. Kalau berbuat salah, karena manusia itu selalu berbuat salah, terus angkat. Sebagian pian punya kawan, orang dalam perang lihat film perang, bilanya kawannya jatuh diangkat, jatuh angkat, terus jangan putus asa. Karena tujuan kita menyelamatkan kawan tadi kan. Nah kayak itulah tugas Nabi Muhammad. Paham? Jadi cintai siapapun yang ada di sekitar pian. Kalau pian sadar minimal itu ciptaan Tuhan. Nah, itulah ciptaan Tuhan. Maka jangan pernah membenci fisiknya, jangan membenci zatnya, jangan benci buta lawannya. Aku benci lawannya, titik. Kada bisa kayak itu. Sifatnya yang kita benci. Paham masalah? Sifat. Makanya Habib Umar pernah katakan kepada Habib Ali Jufri bahwa jika memang terpaksa kita harus
melihat kelakuan seseorang bujur-bujur sudah kelewatan batas, andai pun kita marah dan benci, Jarhib Umar, maka arahkan benci ini kepada sifatnya, bukan kepada pribadi orangnya. Supaya jika kelak orang ini berubah menjadi baik, tidak ada dendam tersimpan di hati kita. Karena rasa marah ini berkaitan dengan sifat tadi. Selama sifatnya ada, mungkin rasa marah ini masih ada. Tapi manakala sifatnya hilang, maka rasa marah pun hilang. Karena kita menggantungkan suka dan benci itu pada sifat, bukan pada zat. Tapi kalau di zat, hati-hati. Kalau sudah pian benci lawan pribadi orang, baik atau kada, orang itu bisa kada baik terus. Karena pian terarah bencinya itu kepada pribadi. Aku kada ketujuh loh, pokoknya bila sudah berpender masalah marahat tuh aku kada mau terima lagi. Pokoknya bila sudah urusan marahat aku kada mau. Nah, itu berarti kebencian pian terarah kepada pribadinya. Anak baik, karena setelah sekarang marahat pernah salah, marahat berbuat salah. Lalu pian benci aku pokoknya kada suka sama marahat titik, benci aku dengan marahat. Nah, berarti kebencian itu terletak pada pribadi marahat kan. Setelah itu kada mustahil marahat berubah. Tapi perubahan marahat itu sedikit pun kada mengetuk hati kita. Kada mengetuk hati kita. Karena kebencian tadi sudah tertanam pada pribadi orang. Tapi kalau kebencian itu kita arahkan kepada sifat, insya Allah kita aman dan kita selamat di situ. Paham itulah? Ya, jadi rasakan bahwa apa yang ada di muka bumi ini pada hakikatnya semua ini ciptaan Allah. Maka kita cinta semua yang menjadi ciptaan Tuhan. Tapi manakala ada sifat-sifat yang melekat pada zat tadi yang membuat kita disuruh untuk menjauhi dan membenci mereka, maka kita benci mereka karena sifatnya tadi. Kadang kita disuruh menjauhi. Baik. Lebih jauh dari itu, Bang. Lebih jauh dari itu, jar almarhum guru Bandang Bahari, kalau kita bisa memandang bahwa di dalam diri seseorang itu mengandung rahasia Nabi. Ada pembahasan panjang, ulama katakan wa alamu anna fikum Rasulullah, tapi itu pembahasan lain. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan memandang setiap orang ini bujur-bujur, pandang sesuai porsinya. Jika memang kita bisa bergaul dan berbuat baik kepada siapapun, kenapa kada? Berbuat baiklah, tunjukkan nangka ini Nabi kita Muhammad. Tapi jika kita harus marah, maka marahlah kita kepada sesuatu yang menyebabkan kita marah itu. Tapi jika sesuatu yang membangkitkan kemarahan itu hilang sudah, maka jangan terus-terusan juga marah. Sekarang si Cahyo misalnya, kita pada Cahyo kamu jangan mabuk, jangan minum. Kalau dia minum, kita marah. Karena minum melanggar apa yang Nabi larang, diminum. Kita marah. Tapi begitu Cahyo menyatakan bertaubat kemudian kada lagi minum, sudah. Kita minta Cahyo untuk bertobat, bujur-bujur betul Allah Ta'ala. Jangan lagi kami minum Cahyo. Sudah. Bila sudah seperti itu, sudah berkawan lagi. Cahyo kita berjalan, berkawan lagi biasa. Jadi makanya dikatakan kan dalam hadis yang Nabi katakan sab'atun yuzilluhumullahu bi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada nanti di hari kiamat 7 golongan yang Allah naungi di hari yang tidak ada tempat bernaung. Salah satunya adalah apa? Rajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih, yaitu 2 orang yang bersahabat karena Allah, saling cinta karena Allah. Apabila mereka berkumpul karena Allah, bila berpisah karena Allah. Ada sesuatu yang mengolahnya menjadi berkumpul, ada sesuatu yang membuat mereka menjadi berpisah. Semuanya siapa? Karena Allah, bukan karena pribadi orang yang itu. Nah, itu yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pian pelajari bujur-bujur Nabi ini, kita hati itu tenang. Kayak itu Nabi kita Muhammad. Kasih sayangnya luar. Kalaupun Nabi mengangkat pedang untuk berperang, jangan pian kira di dalam perang itu Nabi kada ada rahmatnya. Di dalam perang Nabi melarang membunuh bebini, Nabi melarang membunuh kakanak, Nabi melarang membunuh musuh yang sudah menyerah, Nabi melarang untuk menebang pohon, Nabi melarang untuk meruntuh bangunan. Itu adakah perang aturan gitu? Orang perang tuh ya kalau sikat habis. Tapi Nabi punya aturan, itu rahmat bahkan di dalam peperangan. Coba, itu dalam perang loh, ada aturan. Maka itu Nabi kita. Jadi mudah-mudahanlah kasih sayang Nabi itu tertanam di hati kita. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin.